Asal-usul kelahiran Nyi Roro Kidul. Di sebuah kerajaan yang megah di tanah Sunda, hiduplah seorang putri cantik yang bernama Dewi Kandita. Kerajaan tersebut yakni Kerajaan Sunda Pajajaran, dikenal sebagai salah satu kerajaan paling makmur dan sejahtera di Nusantara. Dewi Kandita adalah putri tunggal dari Raja Sunda Pajajaran, seorang raja bijaksana yang sangat mencintai rakyatnya. Kehidupan di istana dipenuhi dengan kemewahan, kebahagiaan, dan segala yang diinginkan oleh seorang putri. Dewi Kandita tumbuh dengan segala kasih sayang dan perhatian dari ayahnya. Sang raja, meskipun sibuk dengan urusan kerajaan, selalu menyempatkan waktu untuk bersama putri kesayangannya. Mereka sering berjalan-jalan di taman istana, bermain di danau yang jernih, atau sekadar bercengkrama di balai istana. Kehidupan Dewi Kandita benar-benar seperti dalam dongeng, penuh dengan kebahagiaan dan kemewahan. Namun, kebahagiaan itu sedikit memudar oleh kesedihan karena Dewi Kandita kehilangan ibunya pada usia yang sangat muda. Sang ratu meninggal dunia akibat penyakit yang tak tersembuhkan, meninggalkan lubang besar di hati Dewi Kandita dan Raja Sunda Pajajaran. Meskipun demikian, sang raja berusaha mengisi kekosongan itu dengan memberikan cinta dan perhatian yang lebih kepada putrinya. Waktu berlalu dan Raja Sunda Pajajaran memutuskan untuk menikah lagi, berharap bahwa kehadiran seorang ratu baru bisa membawa kembali kebahagiaan yang hilang. Sang raja menikahi seorang wanita cantik dari kerajaan tetangga. Wanita ini, yang sekarang menjadi ibu tiri Dewi Kandita. Pada awalnya, dia berpura-pura menjadi ibu yang baik dan perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, kecantikan dan kebaikan hati Dewi Kandita membuat ibu tiri merasa terancam. Dia tidak tahan melihat perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh sang raja kepada Dewi Kandita. Kedengkian dalam hatinya semakin hari semakin membara. Ibu tiri mulai dengan cara yang halus. Dia menyebarkan fitnah dan gosip tentang Dewi Kandita di kalangan para pelayan dan pejabat istana. Dia membuat cerita palsu tentang Dewi Kandita yang dikatakan sombong dan tidak menghormati orang lain. Namun, kecantikan dan kebaikan hati Dewi Kandita sudah tertanam dalam hati semua orang di kerajaan, sehingga usaha ibu tiri untuk menjatuhkan nama baik Dewi Kandita pun gagal. Tidak puas dengan fitnah, ibu tiri mencoba menyabotase penampilan Dewi Kandita. Dia meracuni perhiasan yang digunakan Dewi Kandita, berharap hal itu akan merusak kecantikan sang putri. Namun, Dewi Kandita yang memiliki keberuntungan dan perlindungan dari leluhur, selalu terhindar dari bahaya. Racun yang diberikan ibu tiri tidak pernah berhasil menyentuh kulit Dewi Kandita. Ibu tiri kemudian bersekongkol dengan seorang tabib istana yang serakah. Mereka meracik obat yang seharusnya membuat Dewi Kandita jatuh sakit parah. Namun, rencana ini kembali gagal. Dewi Kandita, yang mendapatkan firasat buruk, selalu menemukan alasan untuk tidak meminum ramuan tersebut. Sang tabib, yang ketakutan akan tertangkap basah, akhirnya menarik diri dari rencana jahat itu. Dalam keputusasaan, ibu tiri mencoba cara yang lebih ekstrim. Dia membuat rencana untuk mengasingkan Dewi Kandita dari istana dengan alasan melindungi kerajaan dari penyakit yang katanya dibawa oleh Dewi Kandita. Dia menyewa aktor untuk berpura-pura sebagai dukun yang meramalkan bahwa Dewi Kandita adalah sumber malapetaka bagi kerajaan. Namun, raja yang mencintai Dewi Kandita menolak ramalan tersebut dan mendesak raja untuk tidak mempercayai hal itu. Kedengkian ibu tiri semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Setiap hari, dia melihat betapa Dewi Kandita mendapatkan perhatian dan pujian dari rakyat dan keluarga. Dalam upayanya untuk merealisasikan rencananya, ibu tiri meminta bantuan seorang dukun sakti yang dikenal memiliki kemampuan ilmu hitam yang kuat. Dukun ini dikenal karena kemampuannya untuk melakukan guna-guna yang sangat mematikan, dan ibu tiri siap membayar harga mahal untuk mencapai tujuannya. Dukun sakti, yang mengerti betul tentang kekuatan gelap yang dapat dia gunakan, setuju untuk membantu ibu tiri dengan imbalan yang menggiurkan. Di malam hari, mereka melakukan upacara ritual di tempat yang tersembunyi dan gelap. Dengan bantuan mantra dan ramuan gaib, dukun tersebut mulai menyiapkan guna-guna untuk menimpa Dewi Kandita. Dalam ritual tersebut, dukun menggunakan berbagai bahan-bahan darah binatang, dan berbagai ramuan hitam lainnya. Dia melafalkan mantra yang membangkitkan kekuatan jahat untuk menyerang Dewi Kandita. Sementara itu, ibu tiri mengamati dengan penuh kepuasan, yakin bahwa rencana jahatnya akan segera berhasil. Beberapa hari setelah ritual selesai, Dewi Kandita mulai merasakan ketidaknyamanan yang tidak biasa. Awalnya, dia merasa gatal di beberapa bagian tubuhnya.
Gatal-gatal itu semakin menjadi-jadi dan muncul kemerahan pada kulitnya. Dewi Kadita, yang pada awalnya mengira bahwa itu hanya efek dari cuaca atau mungkin alergi, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Namun, seiring berjalannya waktu, gatal-gatal tersebut menjadi semakin parah. Kulit Dewi Kadita mulai menunjukkan bercak-bercak merah yang terus memburuk. Bagian-bagian kulit yang terinfeksi mulai mengeluarkan nanah dan bau busuk. Kondisi ini sangat menjijikkan dan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Rasa sakit fisik yang diderita Dewi Kadita jauh melampaui ketidaknyamanan biasa. Setiap kali dia menyentuh atau menggaruk bagian kulit yang terkena, rasa perih dan terbakar membuatnya berteriak dalam kesakitan. Dia sering terjaga di malam hari, terjaga oleh rasa gatal yang tak tertahankan dan nyeri yang menyiksa. Secara mental, penderitaan Dewi Kadita lebih menghancurkan. Sebagai seorang putri yang dikenal karena kecantikan dan kelembutannya, dia merasa terasing dan dipermalukan. Memandangi cermin dan melihat wajahnya yang rusak oleh penyakit kulit membuatnya merasa hancur dan putus asa. Dia merasa seolah-olah identitas dan harga dirinya telah runtuh. Kesepian dan kesedihan menyelimutinya, dan dia merasa bahwa tidak ada yang dapat memahami penderitaannya. Reaksi dari masyarakat dan keluarga Dewi Kadita sangat memprihatinkan. Meskipun sang raja masih mencintai putrinya, dia mulai merasa bingung dan tidak tahu bagaimana cara membantu. Upaya untuk menyembuhkan Dewi Kadita tidak membuahkan hasil, dan kekhawatiran serta rasa tidak berdaya mulai menghantui raja. Ia terpaksa mengasingkan Dewi Kadita dari kehidupan istana untuk mencegah penyebaran penyakit, yang hanya memperburuk kesepian putrinya. Para pelayan dan anggota keluarga lainnya, yang awalnya setia, mulai menjauhkan diri dari Dewi Kadita. Mereka merasa jijik dan tidak nyaman berada di dekatnya. Mereka mematuhi perintah ibu tiri untuk menghindari Dewi Kadita, dan perlahan-lahan, putri yang dulunya dikelilingi oleh kasih sayang dan perhatian kini merasa seperti terasing di dalam istana yang megah itu. Di tengah kesakitan dan kesepian yang mendalam, Dewi Kadita mulai merasakan kehadiran yang aneh. Pada malam hari, ketika dia terjaga dalam penderitaan, dia sering merasakan bisikan lembut yang menyentuh telinganya. Suara itu, meskipun tidak bisa dia lihat, terasa familiar dan penuh dengan kasih sayang. Suara tersebut ternyata adalah bisikan arwah ibunya yang telah tiada. Ibunya, yang masih memandang Dewi Kadita dengan penuh kasih dari alam gaib, berusaha memberikan petunjuk dan arahan kepada putrinya. Dalam bisikannya, arwah ibunya mengingatkan Dewi Kadita tentang masa lalu mereka dan bagaimana mereka memiliki hubungan yang kuat. Suara itu memberitahunya untuk mencari penyembuhan di tempat yang jauh, di mana tidak ada yang akan mengganggu dan di mana keajaiban bisa terjadi. Bisikan itu mengarahkan Dewi Kadita untuk pergi ke Laut Selatan. Arwah ibunya menggambarkan Laut Selatan sebagai tempat yang penuh dengan kekuatan gaib dan perlindungan. Laut itu bukan hanya sekedar lokasi fisik, tetapi juga simbol dari pelarian dan pembebasan dari penderitaan yang dirasakan Dewi Kadita. Pada awalnya, Dewi Kadita merasa skeptis terhadap bisikan gaib tersebut. Bagaimana mungkin tempat yang tidak dikenal bisa memberikan solusi untuk penderitaannya? Namun, rasa putus asa dan keputusasaan membuatnya terbuka untuk mencoba apa saja. Dia merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan di istana, dan bisikan tersebut tampaknya menjadi satu-satunya harapan yang tersisa. Dengan hati yang penuh dengan campuran rasa takut dan harapan, Dewi Kadita memutuskan untuk mengikuti petunjuk dari arwah ibunya. Dia meninggalkan istana dengan berbekal keberanian dan tekad, meninggalkan kehidupan yang dulu dikenalnya. Perjalanan menuju Laut Selatan adalah perjalanan yang penuh dengan perasaan campur aduk, rasa sakit yang mendalam dan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan harapan untuk menemukan penyembuhan dan pembebasan dari penderitaan. Dewi Kadita, dengan tekad bulat dan penuh harapan, memutuskan untuk meninggalkan istana dan mencari penyembuhan di Laut Selatan. Dalam keadaan tubuhnya yang semakin memburuk dan diliputi rasa sakit yang mendalam, dia harus menghadapi tantangan pertama, melarikan diri dari istana yang selama ini menjadi rumahnya. Pada malam yang gelap dan penuh bintang, Dewi Kadita menyelinap keluar dari kamar yang selama ini menjadi tempatnya bersembunyi. Ia mengenakan pakaian yang sederhana dan berusaha untuk tidak menarik perhatian. Dengan perlahan dan hati-hati, dia melewati lorong-lorong istana yang biasanya dipenuhi dengan kehidupan, kini tampak kosong dan sepi. Rasa sakit yang dirasakannya membuat setiap langkah terasa berat, namun tekadnya untuk pergi ke Laut Selatan membantunya melewati rasa lelah dan kesakitan. Setelah memastikan tidak ada yang melihatnya, Dewi Kadita akhirnya berhasil keluar dari gerbang istana dan memasuki hutan di luar tembok kerajaannya.
Hutan yang berbatasan dengan istana tampaknya menanti dengan segala kesulitan. Pepohonan yang rapat dan semak-semak lebat menyulitkan perjalanan Dewi Kadita. Setiap langkahnya harus hati-hati, karena banyak cabang dan akar yang bisa menyebabkan ia terjatuh. Rasa sakit pada kulitnya semakin meningkat karena gesekan dengan ranting dan dedaunan. Di tengah hutan, Dewi Kadita menghadapi tantangan yang lebih besar, binatang liar. Dia mendengar suara gemuruh dan raungan dari hewan-hewan yang berkeliaran di malam hari. Dalam kondisi tubuh yang lemah dan rentan, ia harus bersembunyi dan menunggu hingga ancaman tersebut pergi. Beberapa kali dia terpaksa memanjat pohon untuk menghindari bahaya dan bertahan hidup. Selama perjalanannya, Dewi Kadita juga harus menghadapi cuaca yang tidak bersahabat. Hujan deras turun tanpa henti, membuat tanah menjadi licin dan sulit dilalui. Dia harus berlindung di bawah naungan pohon besar, berusaha menjaga dirinya tetap kering. Kedinginan malam dan kelembapan udara semakin memperburuk rasa sakitnya. Setelah beberapa hari berjalan melewati hutan, Dewi Kadita akhirnya mencapai sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Di sana, dia bertemu dengan penduduk setempat yang merasa iba melihat kondisinya. Mereka memberikan makanan dan tempat berlindung sementara. Perjalanan menuju laut selatan juga melewati sungai-sungai besar yang sulit dijangkau. Dewi Kadita harus menyeberangi sungai yang deras, yang menguji ketahanannya. Ia menemukan beberapa rakit usang dan berusaha menggunakan salah satunya untuk menyeberang, meskipun prosesnya sangat melelahkan. Di tengah perjalanan, Dewi Kadita mulai merasakan kembali bisikan lembut dari arwah ibunya. Suara tersebut menguatkan tekadnya dan memberinya dorongan untuk terus maju. Bisikan tersebut membimbingnya melalui rintangan-rintangan yang tampaknya tidak bisa diatasi. Setelah perjalanan yang melelahkan dan penuh tantangan, Dewi Kadita akhirnya sampai di pantai yang menghadap ke laut selatan. Di depan matanya terbentang laut yang luas dan menakutkan. Ombak-ombak besar menghantam pantai dengan kekuatan yang membuatnya merasa gentar. Gelombang laut tampak menggulung dan mengamuk, seperti mengingatkan semua orang untuk menjauhi kedalaman airnya yang penuh misteri. Dewi Kadita berdiri di tepi pantai, menatap laut dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Suara ombak yang menghantam pantai terdengar seperti teriakan gaib yang memanggil dan mengancam sekaligus. Semakin dekat dia mendekati air, semakin besar rasa cemas yang menghantui pikirannya. Dia tahu bahwa laut ini adalah tempat yang sangat berbeda dari apa yang pernah dia alami. Laut ini dikenal sebagai laut yang penuh dengan kekuatan magis dan rahasia yang dalam. Meskipun takut, Dewi Kadita tidak bisa mengabaikan bisikan gaib dari arwah ibunya yang mengarahkan dirinya untuk melompat ke dalam laut. Dengan tekad yang membara dan dorongan dari dalam dirinya, dia mulai melangkah maju. Setiap langkahnya di pantai terasa seperti melawan gravitasi, pasir yang lembut dan gelombang yang terus mendekat membuatnya merasa semakin tertekan. Dia mencoba menenangkan diri dengan bernafas dalam-dalam dan berdoa dalam hati. Dewi Kadita mengingat kembali bisikan lembut ibunya, yang memberinya dorongan dan kekuatan. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan penyembuhan dan kebebasan dari penderitaannya adalah dengan menghadapi ketakutannya dan melompat ke dalam laut selatan. Ketika Dewi Kadita sampai di batas di mana ombak mulai menyentuh kakinya, rasa dingin dari air laut yang membasahi kakinya memberikan sensasi yang berbeda. Ombak yang ganas terus menerjang, dan setiap kali gelombang besar datang, air laut yang menggulung menghantam tubuhnya dengan kekuatan yang kuat. Dia merasa seperti terhisap oleh kekuatan alam yang tidak bisa dia kontrol. Air laut yang dingin dan kuat memukulnya, membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Namun, dia tidak bisa mundur. Setiap kali gelombang besar menghantamnya, dia merasa semakin menantang dan hampir putus asa, tetapi dorongan dari dalam dirinya dan ingatan tentang bisikan ibunya membuatnya terus maju. Dengan tekad yang menguat dan mengatasi ketakutannya, Dewi Kadita memutuskan untuk melompat ke dalam gelombang laut. Dia mengambil napas panjang dan melompat dengan keberanian yang mengatasi rasa takutnya. Ketika dia terjun ke dalam laut, dia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan dan dinginnya air. Ombak yang ganas menggulung di sekelilingnya, dan tubuhnya merasakan dorongan yang kuat dari arus. Dia merasa seolah-olah dia terombang-ambing dalam kekacauan laut, tetapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang dan mengikuti bisikan yang mengarahkan jalannya. Dalam keadaan penuh kesadaran dan keputusasaan, dia berusaha mengikuti instruksi yang didapatkan dari arwah ibunya. Setelah beberapa saat berada di dalam laut, Dewi Kadita mulai merasakan perubahan. Gelombang yang awalnya terasa seperti ancaman kini mulai terasa lembut dan menenangkan. Seiring dengan berlalunya waktu,
rasa dingin dan kekacauan mulai mereda, dan dia merasakan adanya energi yang menyelimuti tubuhnya. Rasa sakit yang selama ini menghantui kulitnya mulai menghilang, dan dia merasakan kehangatan yang menenangkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika dia akhirnya muncul ke permukaan air, dia merasa seperti baru lahir. Kulitnya yang dulu penuh dengan bercak dan nanah kini bersih dan bersinar. Keajaiban Laut Selatan telah menghapus semua penderitaannya dan mengembalikan keindahan dan kecantikannya. Dalam kedalaman laut yang magis, saat tubuhnya merasakan perubahan ajaib, dia mulai merasakan kehadiran energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Proses penyembuhan tidak hanya mengembalikan kecantikannya tetapi juga membawanya ke dalam alam yang berbeda, alam gaib yang dihuni oleh para lelembut. Di kedalaman laut yang lebih dalam, di tempat yang dikelilingi oleh terumbu karang yang bersinar dan keajaiban bawah laut, Dewi Kadita bertemu dengan para lelembut Laut Selatan. Makhluk-makhluk ini mengelilinginya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Mereka memiliki bentuk yang bervariasi. Para lelembut melihat Dewi Kadita dengan penuh perhatian dan hormat. Mereka tahu bahwa dia bukanlah manusia biasa, dia adalah makhluk yang memiliki jiwa yang kuat dan tekad yang luar biasa. Para lelembut, yang merupakan penjaga Laut Selatan, merasakan bahwa Dewi Kadita memiliki potensi untuk menjadi ratu mereka, seorang pemimpin yang bisa membawa keseimbangan dan kekuatan kepada mereka. Proses transformasi menjadi makhluk gaib bukanlah hal yang instan. Dewi Kadita harus melalui ritual yang memerlukan kekuatan spiritual dan kesiapan mental yang mendalam. Para lelembut memulai upacara penyambutan dengan mengelilinginya dalam bentuk lingkaran yang menyala dengan cahaya lembut. Mereka menyanyikan nyanyian kuno dan mengeluarkan energi magis yang mempengaruhi setiap partikel di sekitar mereka. Dewi Kadita merasakan getaran energi yang kuat memasuki tubuhnya. Ini adalah energi yang tidak hanya mengubah fisiknya tetapi juga meresap ke dalam jiwa dan semangatnya. Dia merasakan seluruh tubuhnya menjadi ringan dan penuh dengan kekuatan magis. Setiap sel dalam tubuhnya terasa bergetar dengan kekuatan yang baru, dan dia merasa seperti menyatu dengan kekuatan alam Laut Selatan. Setelah ritual transformasi, Dewi Kadita mengalami perubahan. Tubuhnya yang dulunya manusia kini memiliki aura yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kilauan magis yang membuatnya tampak bersinar dalam kegelapan laut. Ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib, mengendalikan kekuatan laut, dan mempengaruhi elemen-elemen alam dengan kekuatan yang baru diperolehnya. Para lelembut, yang telah menyaksikan proses transformasi, memberikan pengakuan dan penghormatan yang tinggi kepada Dewi Kadita. Mereka mengangkatnya sebagai Ratu Lelembut Laut Selatan, seorang pemimpin yang akan menjaga keseimbangan dan harmoni di dalam laut yang penuh dengan kekuatan magis. Para lelembut mengelilinginya dengan penuh rasa hormat, menawarkan dia mahkota yang terbuat dari mutiara dan kerang-kerang indah, sebagai simbol kekuasaan dan kedudukan barunya. Setelah transformasi proses magis yang membawanya menjadi makhluk gaib, Dewi Kadita kini dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa agung Laut Selatan. Nama tersebut bukan hanya sebuah gelar, tetapi merupakan simbol dari kekuatan dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh sosok yang dahulu merupakan putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran. Nama Nyi Roro Kidul, yang kini dikenal di seluruh penjuru sebagai sosok gaib yang dihormati dan ditakuti, memiliki akar sejarah yang mendalam. Nyai adalah gelar kehormatan yang menunjukkan status tinggi dan kebijaksanaan, sementara Roro berarti ratu dalam bahasa Jawa, dan Kidul mengacu pada arah selatan, yang merupakan wilayah laut yang dia kuasai. Nama ini mencerminkan statusnya sebagai Ratu Agung dari Lautan Selatan. Nama ini disematkan kepadanya sebagai bentuk penghormatan oleh para lelembut dan makhluk gaib. Mereka melihat Dewi Kadita, yang kini menjadi Nyi Roro Kidul, sebagai manifestasi kekuatan dan kebijaksanaan lautan yang mendalam. Nama tersebut menjadi simbol dari kekuatan gaib yang dimilikinya dan pengaruhnya yang luas di Lautan Selatan. Legenda tentang Nyi Roro Kidul menyebar ke seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau sekitar. Orang-orang dari berbagai suku dan budaya mengagungkannya sebagai Dewi Laut yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan gelombang dan cuaca. Mereka percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki kemampuan untuk melindungi dan memberikan berkah bagi mereka yang menghormatinya, tetapi juga bisa menjadi ancaman bagi mereka yang tidak menghormatinya.